Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Endang Fitria, NIM L1A1191 dari Prodi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Adapun tujuan dari video ini dibuat untuk memenuhi tugas pengolahan kawasan konservasi hutan dalam menjelaskan tentang Taman Nasional Ujung Kulon. Taman Nasional Ujung Kulon terletak di ujung barat Pulau Jawa dan berjarak kurang lebih 300 km dari ibu kota Indonesia, Jakarta. Tanpa campur tangan manusia, ekosistem Taman Nasional Ujung Kulon Indonesia masih sangat terjaga. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1820, keanekaragaman tumbuhan dan satwa Taman Nasional Ujung Kulon mulai dikenal oleh para pakar botani Belanda dan Inggris. Salah satu satwa liar yang terkenal yang hidup di kawasan ini yaitu badak bercula satu. Diperkirakan populasi dari badak saat ini hanya berkisar 50-60 ekor. Badak Jawa adalah salah satu dari 10 jenis satwa yang ada di dunia ini yang paling terancam punah. Kawasan Ujung Kulon pertama kali dideklarasikan sebagai Taman Nasional pada tahun 1980 ketika ada Kongres Taman Nasional Sedunia ketiga di Bali. Kawasan Ujung Kulon dikelola mengikuti prinsip dan organisasi Taman Nasional hingga akhirnya kawasan hutan tersebut secara resmi pada tahun 1992 ditetapkan sebagai Taman Nasional Ujung Kulon. Pada tahun yang sama, Organisasi Dunia UNESCO memberikan penghargaan kepada Taman Nasional Ujung Kulon sebagai World Heritage Site. Kawasan darat Taman Nasional Ujung Kulon memiliki luas 78.619 hektar yang mencakup wilayah semenanjung Ujung Kulon, Pulau Panaitan, Pulau Pecang, Pulau Handelum, dan Gunung Honje. Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon bagian timur didominasi oleh deretan pegunungan Honje. Sebagian daerah Gunung Honje merupakan kawasan permukiman penduduk yang dalam kesehariannya memanfaatkan sumber daya alam sekitar sebagai mata pencariannya. Dengan statusnya yang sangat kritis, badak Jawa merupakan mamalia terlangka di bumi. Kawasan semenanjung Ujung Kulon saat ini merupakan habitat terpenting bagi badak Jawa. Kawasan ini juga merupakan satu-satunya tempat di bumi di mana badak Jawa mampu berkembang biak secara alami. Pada 2 dekade terakhir ini, berkat hutan hujan dataran rendah, padang rumput, dan mangrove yang terdapat di kawasan ini. Semenanjung Ujung Kulon terdiri dari hutan pasang surut yang diwakili oleh tanaman nipah. Nipah merupakan fosil dari serbuk sari palma yang diketahui telah terbentuk sekitar 70 juta tahun silam. Selain itu juga terdapat hutan hujan tropika dataran rendah dan hutan bakau. Ekosistem yang ada di wilayah ini masih terjaga dan sangat alami. Komponen-komponen faktor abiotik dan faktor geotik berperan sesuai dengan kondisi keseimbangannya masing-masing. Hal tersebut tidak lepas dari peran aktif Balai Taman Nasional Ujung Kulon dan masyarakat setempat dalam meningkatkan upaya perlindungan hutan dan sekaligus memantapkan pengolahan konservasi sumber daya alam, hayati, dan ekosistemnya. Semenanjung Ujung Kulon terdapat padang pengembalaan Cidodon seluas 9 hektar. Di samping pengembalaan lainnya di Taman Nasional Ujung Kulon yaitu Kalajentan, Cibunar, Nujur, dan Cigenter. Padang ini menjadi tempat berkumpulnya banteng-banteng dan burung merak hijau.
untuk mencari makan dan berjemur. Salah satu kawasan pulau yang ada di Taman Nasional Ujung Kulon adalah Kepulauan Handelem. Kepulauan ini terdiri dari Pulau Handelem Besar, Pulau Handelem Kecil, Pulau Kalong, Pulau Boboko, dan Pulau Renggin. Sepanjang pesisir Handelem dipenuhi oleh hutan bakau. Hutan ini ditumbuhi oleh cantigi yang tumbuh di sepanjang pantai. Ekosistem hutan bakau bersifat khas. Hal ini disebabkan karena adanya perlumpuran yang mengakibatkan kurangnya erosi tanah, salinitas tanahnya yang tinggi, serta mengalami daur penanganan oleh pasang surut air laut. Akar mangrove juga terlihat di pantai Pulau Handelem. Akar ini menjalar ke atas dan biasa disebut akar nafas. Akar ini menjalar ke atas dan biasa disebut akar nafas. Memasuki hutan hujan tropis terdapat keanekaragaman flora, salah satunya pohon nyamplung. Selain itu, terdapat jamur Gunoderma yang tumbuh pada pohon yang telah mati. Jamur ini dapat digunakan sebagai obat berbagai macam penyakit. Pulau ini juga terdapat penginapan yang diperuntukkan untuk para turis dan para peneliti. Hutan mangrove yang terdapat di wilayah ini, terutama di wilayah Cikabembem, merupakan lokasi terbaik untuk mengamati hutan mangrove serta kehidupan liarnya. Tak jauh dari Pulau Handelem terdapat Sungai Cigenter yang merupakan habitat dari ular sanca, buaya muara laut, banteng, dan berbagai jenis burung. Untuk menyusuri kawasan ini hanya bisa menggunakan perahu kanu. Aliran sungai yang tenang ditambah banyaknya kicauan burung semakin membuat suasana sungai ini semakin liar, namun alami. Banyaknya persediaan air di sungai ini, maka tidak heran terdapat ular sanca di ranting pohon sepanjang sungai ini. Sungai Cigenter membelah sejauh 3 km ke dalam hutan Cigenter yang merupakan habitat utama badak Jawa. Satu upaya Taman Nasional Ujung Kulon dalam konservasi badak Jawa di hutan ini adalah dengan memperluas padang pengembalan banteng Jawa sekarang telah mencapai 6 hektar. Langkah ini digunakan untuk mengurangi kompetisi perebutan lahan makanan antara banteng dan badak Jawa. Pulau lain yang terdapat di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon adalah Pulau Pecang. Lokasinya yang berada di antara Selat Sunda dan Samudra Hindia menjadikan pulau ini dianugerahi pantai yang tenang dengan pasir putih yang indah. Ini merupakan habitat terumbu karang dan ikan-ikan kecil yang beraneka ragam. Ketika dan keindahan flora dan faunanya menjadikan pulau ini sebagai tempat wisata edukasi alam. Ini memiliki luas sekitar 450 hektar dan mempunyai sumber air tawar yang abadi. Ragaman fauna di pulau ini diwakili oleh rusa, babi hutan, biawak, elang laut, rangkong, dan monyet ekor panjang. Kawasan hewan-hewan ini cukup jinak untuk berinteraksi dengan manusia. Populasi hewan-hewan ini terjaga dengan baik dikarenakan sedikitnya predator di Pulau Pecang ini. Di geografisnya terbentuk dataran rendah dengan vegetasi primer yang luas di mana terdapat campuran pohon-pohon dengan umur pertumbuhan berbeda dan taman berumput dengan semak belukar. Karena itulah pulau ini menjadi surga bagi hewan-hewan tersebut. Pada tahun 1883, sebagaimana hampir seluruh kawasan Ujung Kulon, Pulau Pecang juga tidak luput dari hantaman tsunami akibat letusan Gunung Krakatau. Tidak ada flora dan fauna yang tersisa akibat dampak tsunami tersebut. Dan Pulau Pecang sudah mengalami suksesi sempurna. Satu-satunya pohon yang masih bisa hidup adalah pohon kiara ini. Umurnya diperkirakan sekitar 1 abad lebih dan diameternya lebih dari lingkaran manusia sebanyak 30 orang dewasa. Pohon kiara atau biasa disebut pohon pencekik adalah pohon yang mengambil makanan dari pohon yang ditumpanginya.
Buah kiara dari pohon ini dibawa oleh burung dan primata, kemudian dijatuhkan pada pohon hidupnya. Seiring berjalannya waktu, biji buah kiara ini tumbuh di batang pohon di mana ia berada. Pohon kiara memiliki akar yang menjalar ke atas ke bawah sampai menyentuh tanah, yang nantinya akar tersebut akan terasa membesar dan pada akhirnya induknya akan mati dan habis karena dimakan pohon kiara. Alam dan manusia sampai kapanpun tidak dapat dipisahkan. Masing-masing memiliki peran dan fungsinya tersendiri. Manusia seharusnya hidup bersinergi dengan alam dan menciptakan hubungan mutualisme antar keduanya, sehingga keberlangsungan hidup keduanya dapat terjaga dengan harmonis dan penuh dengan nilai respek.